Assalamualaikum. Dalam video kali ini adalah tugas micro teaching kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Ibu akan mengabsen dulu. Siapa hari ini yang gak masuk? Dimas kemana? Sakit. Kita doakan semoga lekas diberi kesembuhan ya. Amin. Oke, Ibu akan memberikan sedikit gambaran materi tentang hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hikmah, kemudian ifah dan sajaah, dan yang terakhir nanti kita akan membahas adanya. Ada yang sudah belajar semalam? Oh, ada yang beberapa. Oke, nggak apa-apa. Kita akan belajar bersama ya hari ini. Jangan lupa semangat, terus tetap semangat, gak boleh ngantuk ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang hikmah. Ada yang tahu hikmah itu apa? Ya, hikmah itu berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus. Tapi menurut Al-Marigi dalam kitab tafsirnya itu mengungkapkan bahwa al-hikmah itu sebagai pernyataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Kemudian dalam al-hikmah ini mengandung kata pencegahan, yaitu ada 4. Yang pertama itu adil. Nah, adil ini untuk mencegah si pelakunya terjerumus ke dalam kezaliman. Kemudian ada hil ini untuk mencegah pelakunya terjerumus ke dalam kemarahan. Jadi berbeda-beda ya. Kemudian ada ilmu ini untuk mencegah pelakunya ke dalam kejahilan. Dan yang terakhir nubuah. Nah, nubuah ini adalah seorang nabi yang tidak lain itu diutus oleh Allah untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah dan terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan. Ada yang tahu nggak lafal al-hikmah itu disebut dalam Al-Quran sebanyak berapa kali? Ya betul, ada 20 kali. Jadi di dalam Al-Quran itu kata al-hikmah sendiri itu disebut sebanyak 20 kali. Jadi banyak ya. Terus keutamaan al-hikmah. Nah, keutamaan al-hikmah ini Ibu mau Andin membacakan 3 poin aja. Ayo. Ya. Jadi keutamaan al-hikmah ini sudah tahu ya. Yang paling utama itu kita jadi mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dalam membela kebenaran ataupun keadilan. Kemudian kita juga menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang harus dikembangkan. Kemudian mempunyai semangat juang yang tinggi dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Terus yang selanjutnya kita akan membahas ifah. Ifah ini dari segi kebahasaan itu adalah bentuk masdar dari afa yaifu ifah yang bermakna menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian dari segi istilah, ifah itu memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak dan juga menjatuhkan. Jadi kalau ifah ini untuk menjauhkan kita dari hal yang bisa merendahkan kita, merusak kita dan juga menjatuhkan. Nah, al-ifah ini juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri kita. Jadi al-ifah ini untuk menjaga diri dari segala tuduhan fitnah dan juga memelihara kehormatan kita. Ini sangat penting ya, ada di dalam diri setiap manusia. Jadi buat kalian harus memiliki sifat ifah ini. Kemudian ifah dalam kehidupan.
itu ada 4. Ayo sebutkan. Yuki. Ya, kesucian panca indera ini ada di Quran surat An-Nur ayat 33. Kemudian kesucian jasad itu ada di Al-Baqarah ayat 222. Kemudian kesucian dari memakan harta orang lain ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan yang terakhir ada di kesucian lisan di Quran surat Al-Isra ayat 17. Kemudian keutamaan Ifa. Keutamaan Ifa ini senantiasa menjaga diri dari ketergantungan kepada makhluk hidup dengan menjaga kehormatan diri, sehingga kita itu tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka gitu. Kemudian merasa cukup dengan pemberian Allah, selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah SAW, senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya. Jadi ini buat kalian-kalian harus pandai-pandai memilih teman ya, karena di umur kalian itu banyak teman yang masih labil, jadi harus lihat akhlaknya dulu. Kemudian saja'ah. Nah, pengertian saja'ah itu berarti keberanian atau keperwiraan. Nah, sedangkan menurut istilah itu saja'ah yaitu suatu sikap yang tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan terhadap makhluk Allah, jadi menegakkan ajaran Islam, menumpas segala bentuk kemaksiatan dan ketidakadilan untuk mencari ridha Allah. Nah, saja'ah ini dibagi ada 2 macam. Yang pertama apa? Ya, betul, keberanian yang terpuji al-mahmudah. Dan yang kedua, keberanian yang tercela al-mazmumah. Keberanian terpuji ini itu adalah yang mendorong berbuat maksiat dalam setiap peranan yang diemban. Kemudian dan inilah hakikat pahlawan sejati. Sedangkan berani yang tercela itu ya apabila mendorong berbuat tanpa perhitungan dan tidak tepat penggunaannya. Kemudian sikap saja'ah ini terdiri dari 2 macam ya, yaitu saja'ah harbiyah, kemudian saja'ah nafsiyah. Kalau saja'ah harbiyah ini keberanian yang kelihatan atau tampak. Nah, misalnya itu keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Kemudian saja'ah nafsiyah ini keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan di luar medan perang, seperti menegakkan kebenaran. Kemudian seorang muslim dapat memiliki sikap saja'ah ini jika dalam dirinya itu terdapat rasa takut kepada Allah, lebih mencintai akhirat dibandingkan dunia, tidak takut mati, tidak ragu-ragu, dan tidak menomorsatukan kekuatan materi. Itu yang paling penting ya. Kemudian dalil tentang saja'ah ini terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 139. Jadi silakan dicatat ya yang penting-penting. Nanti kalau ada ujian. Kemudian adalah ini adalah adil. Kata adil ini bahasa Arab berasal dari kata andala ya'dilu adlan wa dalatan yang mempunyai arti antara lain itu menyamakan, meluruskan dan juga menyeimbangkan. Sedangkan makna adil menurut ilmu akhlak itu meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menerima hak tanpa lebih, memberikan hak orang lain itu tanpa kurang, jadi harus adil. Kemudian karakteristik sikap adil. Karakteristik sikap adil ini setiap muslim itu harus bersikap adil dalam setiap mukmin, dalam segala hal. Di antaranya itu harus adil terhadap diri sendiri, harus adil terhadap orang tua, harus adil terhadap istri dan juga anak. Jadi adil itu bukan berarti
misalkan si kakak adik ini sekolah tapi mereka beda, yang satunya si kakak SMP, yang adik masih SD. Ini adil bukan dikatakan mereka berdua dikasih uang saku sama, itu bukan berarti adil ya. Jadi adil di sini itu kita melihat kebutuhan mereka. Jadi si kakak SMP, si adik SD jangan beri uang saku mereka sama, itu namanya tidak adil. Kalau adil kita lihat kebutuhan mereka kan pasti berbeda, jadi kita harus bersikap adil. Misal si kakak uang sakunya 10.000, terus si adik 5.000, jadi kan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau masih SD kan kebutuhannya masih sedikit ya. Kemudian yang kedua yaitu adil dalam mendamaikan perselisihan. Di sini kalau misalkan si kakak adik bertengkar, bagaimana sikap orang tua harus adil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jangan membela si kakak ataupun membela si adik, kita harus lihat dulu. Kemudian adil dalam bertutur kata. Yang terakhir yaitu adil terhadap musuh. Kemudian nilai positif sikap adil ini, keadilan adalah pilar kehidupan yang bernilai tinggi, baik dan mulia. Tidak adanya keadilan itu maka kehidupan akan menjadi timpang. Yang kuat akan menindas yang lemah. Kemudian bila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, itu akan lebih indah jika dipandang. Oke, baik. Itu penjelasan Ibu hari ini. Kesimpulannya adalah selalu berbuat baiklah kepada sesama manusia, karena kita juga membutuhkan orang lain di dalam kehidupan ini. Itu penjelasan dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Ya, kalau nggak ada, sekian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas sikap-sikap yang tercela ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.